Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 13 Juni 2025 merupakan peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, Imam Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Helena ing Jonata Kosumo, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Kristus bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami sepanjang hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudara, harta pelayanan kami sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyatalah bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya hidup Yesus pun menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kalian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berbicara. Maka kami pun percaya, dan sebab itu kami berbicara. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kalian ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kalian. Dengan demikian, kasih karunia yang semakin besar akan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku persembahkan kurban syukur.
aku tetap percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sekalipun aku berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Kepadamu ya Tuhanku persembahkan kurban syukur. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Kepadamu ya Tuhanku persembahkan kurban syukur. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kepadamu ya Tuhanku persembahkan kurban syukur. Haleluya, haleluya. Hendaknya kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 27 sampai dengan 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, 'Jangan berzina.' Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus membuat surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan.
Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jagalah. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, rekan seperjalanan dalam iman. Ada sebuah lagu yang akhir-akhir ini banyak kita dengar, khususnya menjelang masa puasa Ramadan. Sebuah lagu karya grup band Senada diberi judul Jagalah Hati. Dalam bait awal lagu ini diungkapkan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis lagu ini? Jelas. Penulis menghendaki agar kita menjaga diri kita, bukan hanya hati, tetapi seluruh diri pribadi kita, agar hidup kita bercahaya, menyinarkan cahaya ilahi. Kalimat lagu itu dilanjutkan, bila hati, pikiran, dan hidup kita jaga, maka hidup sempit terasa lapang, walaupun kesulitan datang dihadapi dengan tenang. Jika sebaliknya, maka yang akan kita alami segalanya jadi rumit, terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Itulah sebagian pesan dari lagu tersebut. Hari ini, Yesus melalui penginjil Matius memberikan nasihat kepada para muridnya, juga kepada kita, dalam membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Kita mesti mampu menjaga relasi harmoni dengan Tuhan dan sesama. Kita akan menemukan dan mengalami hidup yang sungguh bermakna jika kita mampu membangun relasi baik dengan Allah dan sesama. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Sekilas nasihat Yesus itu begitu keras, bahkan cenderung mengerikan. Apakah begitu seharusnya kita lakukan? Mencungkil mata dan memotong tangan jika menyesatkan? Di sini yang Yesus inginkan adalah agar kita sungguh-sungguh menggunakan tubuh kita dengan baik dan benar. Tuhan tidak menghendaki kita membiarkan bagian tubuh kita membawa kita kepada kematian. Tubuh harus kita jaga dan kita gunakan sebagaimana mestinya. Lebih baik mengorbankan segala sesuatu dalam hidup daripada akhir hidup dijebloskan ke dalam neraka. Tidak ada gunanya hidup dalam dosa. Sepintas menyenangkan, tetapi ujungnya penderitaan abadi. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa, penae sak klenteng, rekasane ketigo rendeng. Artinya, nikmatnya sesaat sebesar biji kapuk, tetapi sengsaranya sepanjang masa. Mata menjadi salah satu sumber datangnya kejahatan. Maka pesan Yesus, berhati-hatilah menggunakan mata. Barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Salah satu kejahatan yang bersumber dari mata adalah perzinahan. Minggu ini kita mendengar di dunia maya, berita Polri menangkap 6 tersangka jaringan penyebar pornografi lewat komunitas grup Facebook. Dan masih banyak kasus lain yang terkait dengan pornografi. Orang mudah tergoda dan terjebak menonton video tersebut. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa rentan terhadap pornografi. Mata kepala yang suka menonton itu mencemari mata hati. Mata hati yang tercemar
kemudian menjadi akar terjadinya perzinahan dan pelecehan seksual. Itu yang dimaksud mata membawa orang ke neraka. Itulah sebabnya kita mesti waspada dalam menggunakannya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena jinah, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat jinah. Ajaran Yesus itu hendaknya kita tempatkan dalam konteks relasi manusia dengan Tuhan dan sesama. Menceraikan istri adalah sikap yang mengkhianati kesetiaan. Berzinah adalah tindakan yang mencederai kesetiaan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya. Tindakan itu dapat merusak hubungan keluarga, menyakiti orang lain, bisa anak-anak, pasangan yang mengajak maupun pasangan yang diajak berzinah, bahkan dosa. Dalam satu tindakan perzinahan, ada banyak dosa yang menyertainya. Kebohongan, kemarahan, kebencian, kekerasan, dan penghinaan. Dan itulah yang membuat seseorang tetap hidup dalam dosa. Pesan Injil yang dapat kita petik hari ini adalah: pertama, jagalah hati. Yesus memberikan penekanan meskipun mata kita dicungkil dan tangan kita dipotong karena menimbulkan dosa, tetapi jika hati kita tetap jahat, maka kita tetap berdosa. Menjaga hati merupakan hal yang sangat penting. Perubahan dari dalam diri, yaitu menjaga hati, adalah paling utama untuk kita ubah. Kita mesti mengelola hati kita agar seperti kata lagu di atas, jagalah hati, cahaya ilahi. Kedua, Allah memanggil kita semua untuk mempertahankan kesucian diri, termasuk kesucian seksual, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab yang sama. Berdandanlah sepantasnya agar tidak menimbulkan godaan bagi yang lain. Tetapi juga jagalah pikiran agar tetap berpikir jernih, tidak jorok ketika memandang orang lain. Kita jaga kesucian keluarga kita, mulai dengan menjaga tubuh kita sendiri. Allah menghendaki agar tubuh kita gunakan untuk memuliakan Allah. Tubuh kita adalah pemberian kudus dari Allah yang harus dirawat dan digunakan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Kita semua dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan menjadikan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Kita perlu menjaga diri agar tidak jatuh dalam perzinahan, tetapi juga tidak menyebabkan orang lain jatuh ke dalam hal yang sama. Kita selalu menyadari bahwa diri kita adalah bait Roh Kudus. Kita hargai tubuh sebagai sesuatu yang kudus dan suci. Semoga Tuhan selalu menolong kita untuk memiliki hati yang bersih, agar hidup kita membawa sukacita bagi orang lain. Akhirnya senada mengingatkan kita, bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti, pribadi menawan hati, dirimu disegani. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Bijaksana, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu bagi tubuh kami. Kami mohon kepadamu, dampingilah kami dalam perjalanan hidup kami. Semoga berkat pendampingan dan penyertaan-Mu, kami dapat menggunakan tubuh kami dengan bijaksana. Semoga kami mampu mengendalikan hasrat tubuh kami. Semoga kami juga mampu memuliakan nama-Mu dengan tubuh kami. Ajarilah kami
untuk meluhurkan sesama kami dengan tubuh yang kami miliki, dan kami persembahkan seluruh diri kami ke dalam kasih-Mu, sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.